Halo, selamat pagi. Hari ini Sabtu 28 Juni 2025 ya. Pagi ini saya udah ada di stasiun Juanda nih. Mau kemana? Ikutin aja ya. Nah, buat ke halte busway itu kan dulu harus nyebrang ya lewat jalan. Sekarang udah ada Skybridge langsung, jadi bisa langsung ke haltenya. Saya sama teman-teman yang lain meeting pointnya di sini di stasiun TJ Juanda. Well, nih kita jalan terus ya, agak jauh sih, tapi lumayan sih daripada kayak turun tangga terus nyebrang, resiko kecelakaannya lebih tinggi kan. Oke, nah ini kita tap in aja ya. Jadi tadi setelah tap out dari KRL, kita tap in di TJ. Jadi hari ini saya bakal ikutan event dari halte ke halte ya bersama 7 teman-teman yang lain. Ini ceritanya gara-gara kemarin itu dari halte ke halte bikin sayembara ya. Jadi mau diajakin sarapan sama nanti jalan-jalan ke museum. Nah kemarin karena saya udah jawab pertanyaan dan ya intinya saya dipilih lah dari tim dari halte ke halte buat ikutan trip pagi ini sarapan bubur dan juga tour de museum. Jadi ikutin terus ya. Nah ini udah dateng, kita ya biasalah ngobrol bentar, terus kita dibagi tote bag nih, hehe lumayan. Nah sebelum berangkat kita briefing singkat dulu, jadi dari halte Juanda ini kita ngebusway sampai nanti ke halte Tarakan ya, menuju destinasi pertama yaitu Bubur Ayam Musi. Nah udah sampai dari halte TJ Tarakan ini kita jalan ya sekitar 500 meter lah. Jadi kita nyusurin jalan sini aja dari lurus, ini jalan Tomang Raya kan, nanti belok kiri ke arah Jalan Biak. Nah nanti ketemu bubur gerobakan namanya Bubur Musi. Nah ini destinasi pertama kita. Jadi kita mau sarapan dulu di sini ya. Jadi si bubur musi ini adalah bubur tipikal bubur khas Cirebon, pakai kuah kuning yang gurih, terus nanti bisa ditambah dengan kondimen lain kayak sate-satean. Tapi sejujurnya sih saya kurang terlalu suka dengan sate-satean yang ada di bubur. Jadi saya lebih senang makan bubur itu ya dengan topping standar ya, ayam, cakwe, kacang, bawang, daun, kerupuk. Yang penting makannya harus diaduk. Hehehe. Setelah sarapan bubur, nah karena masih pagi ya, karena masih jam 9-an, museum juga belum buka, jadi kami diajak sama Haltemin buat ngopi dulu nih, ya lumayan lah buat biar melek ya. Nah kita ngopi di Moving Mountain. Nah, di sela-sela menikmati segelas kopi, kita juga sekalian belajar nih Basindo, bahasa isyarat Indonesia. Karena salah satu hal teman atau teman trip kali ini, itu Kak Restu adalah teman tuli. Jadi kita belajar perkenalan sederhana dengan menggunakan bahasa isyarat. Senang sekali ya, karena trip ini sangat inklusif, terbuka untuk siapa saja. Setelah ngopi, nah kita lanjutkan ke destinasi berikutnya ya. Kita balik lagi ke halte Tarakan, terus kita pakai Transjakarta nomor 8 jurusan Lebak Bulus. Dari sini mulai tahu lah ya kita mau kemana, hehe.
Akhirnya kita sampai ke destinasi kedua. Ya, destinasi kedua kita adalah Museum Macan yang ada di Kebon Jeruk. Jadi tim dari halte ke halte ngajak kita setelah sarapan untuk berkunjung ke Museum Macan. FYI ya, Museum Macan ini kepanjangan dari Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Jadi itu nama singkatan, nggak ada hubungannya sama macan ya. Sebelum masuk ke galeri, kita disambut dulu ya sama tim dari Museum Macan dan juga brief singkat tentang pameran apa saja yang sedang diadakan dan juga karya-karya seni apa saja yang sedang ditampilkan di Museum Macan ini. Untuk eksibisi pertama, kita dibawa untuk melihat pameran karyanya dari Kei Imazu ya. Kei Imazu ini sebenarnya adalah seniman Jepang tapi udah lama tinggal di Bandung. Nah, di pameran kali ini dia menampilkan temanya itu adalah The Sea is Barely Wrinkled. Ya, temanya ini seputar ekologi ya, terutama ekologi laut, kemudian ditarik ke masa kolonial Belanda dan terinspirasi dari tragedi karamnya kapal Batavia. Kemudian juga ini dihubungkan dengan mitologi-mitologi yang beredar luas di masyarakat Indonesia seperti mitologi Dewi Sri dan juga Roro Kidul ya, atau Ratu Pantai Selatan. Pokoknya di sini nanti akan dijelaskan secara detail ya oleh pemandu. Jadi yang penasaran bisa langsung datang aja ke Museum Macan ya. Lanjut ke eksibisi yang kedua dengan tajuk Pointing to the Synchronous Window. Jadi ini itu menampilkan karya-karya terpilih ya yang sudah dikurasi. Karya pameran ini tentang hubungan dinamis antara tubuh dan ruang. Kalau dijelasin bakal kurang ngerti ya. Akan lebih enak kalau misalkan mendengar langsung dari kakak pemandu agar bisa dijelaskan secara detail maksud dari karya-karya seni yang ditampilkan. Nah, lalu ini ada instalasi populer karya Yayoi Kusama ya. Ini salah satu instalasi yang jadi favorit pengunjung ya. Yayoi Kusama ini dia menginstalasi suatu ruangan kaca dengan sedemikian rupa dengan tambahan ornamen lampu, dan ketika masuk itu ya kita kayak berada di ruang yang tak terbatas gitu. Makanya dinamain Infinity Mirror Room. Dilihat kan kayak nggak ada sekat-sekatnya gitu loh. Ini keren sih, dan saya itu suka salut ya sama orang-orang yang punya nilai atau punya jiwa seni yang tinggi. Mereka tuh benar-benar pikirannya di luar pikiran orang-orang pada umumnya gitu loh. Jadi memang pemikiran dan karya mereka itu selalu out of the box. Nah, dalam rangka liburan sekolah juga, di sini Museum Macan menghadirkan ruang seni anak ya. Karyanya Adi Sundoro dengan tajuk Bero Gorengan. Di mana nggak cuma anak-anak ya, kita juga sebagai orang dewasa bisa ikut menjelajahi berbagai aktivitas yang seru ya. Mulai dari merancang kota impian, terus nanti pokoknya ini konsepnya itu kayak kantor kependudukan ya. Jadi nanti kita punya KTP, terus kita juga merancang kota, terus juga menyampaikan harapan dan juga cita-cita buat kota. Ditulis di sebuah kertas, nanti dilipat seperti bungkus gorengan. Nah, itu dia inspirasi Adi Sundoro. Kenapa dinamakan Biro Gorengan? Karena kertas-kertas yang menyimpan informasi dari warga itu nanti akan dibentuk kayak bungkus gorengan. Nah, sampai juga kita di akhir acara ya. Jadi usai sudah rangkaian event dari halte ke halte dalam edisi nyarapan bubur dan tour the museum. Terima kasih buat Haltemin yang udah milih saya jadi salah satu peserta ngidernya hari ini ya. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan dan semoga bisa ikut ngider di event selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman Halteman yang ikut dalam event ini. Semoga kita bisa ketemu di event lainnya atau bisa ketemu di kesempatan lainnya. Ya udah gitu aja. Sampai jumpa lagi di edisi Keluar Rumah Dulu, edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.